Baik, perkenalkan nama saya Hadromi Aziadi dengan awalan 24 akhiran 46. Dalam analisis data pengiraan jauh, tahapan awal yang menentukan kualitas hasil interpretasi adalah proses koreksi citra. Koreksi citra merupakan langkah penting yang bertujuan untuk memperbaiki berbagai kesalahan atau distorsi yang muncul selama proses perekaman data oleh sensor satelit. Kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pengukur atmosfer, sudut pandang sensor, pergerakan platform satelit, kondisi permukaan bumi, serta perbedaan waktu akuisisi data. Jika tidak diperoleh, tidak akan mempresentasikan kondisi permukaan bumi yang sebenarnya, sehingga hasil analisis selanjutnya seperti Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI atau klasifikasi tutupan lahan menjadi tidak akurat. Dengan demikian, koreksi citra bukan sekedar proses teknis, tetapi juga merupakan tahap fundamental yang menentukan validitas dan reliabilitas hasil pengolahan data penginderaan jauh. Tanpa adanya koreksi yang tepat, analisis lanjutan berpotensi. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai koreksi radiometrik dalam penginderaan jauh. Koreksi radiometrik adalah proses yang dilakukan untuk menyesuaikan nilai digital pada citra satelit agar data yang ditampilkan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya di permukaan bumi. Ketika satelit merekam suatu daerah, nilai pantulan cahaya yang diterima sensor bisa berubah atau terganggu oleh berbagai faktor. Contohnya adalah kondisi atmosfer seperti adanya partikel debu, uapan air, atau kabut yang dapat memengaruhi cahaya sebelum mencapai sensor. Selain itu, sudut datang cahaya matahari juga sangat berpengaruh pada waktu tertentu seperti pagi hari ataupun sore hari. Sudut penyinaran matahari tidak tegak lurus sehingga menyebabkan perbedaan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor. Sensitivitas sensor satelit sendiri juga dapat menjadi penyebab ketidaktepatan nilai piksel karena setiap sensor memiliki kemampuan menangkap energi yang berbeda, maka diperlukan penyamaan dan penyesuaian untuk menghasilkan data yang konsisten. Dengan melakukan koreksi radiometrik, nilai piksel pada citra menjadi lebih stabil dan representatif terhadap kondisi asli di lapangan. Hal ini sangat penting, terutama ketika citra digunakan untuk menganalisis lebih lanjut seperti pemetaan penggunaan lahan, deteksi perubahan lingkungan, pengamatan vegetasi, atau pemantauan wilayah pesisir dan laut. Tanpa koreksi ini, analisis yang dilakukan dapat menghasilkan kesalahan interpretasi. Secara sederhana, koreksi radiometrik memastikan bahwa data citra tidak hanya terlihat baik seperti visual, tetapi juga akurat secara ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian maupun aplikasi. Baik, perkenalkan, saya Eka Agus Adi Pradana dengan NIM 2413511041. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa koreksi radiometrik itu wajib sebelum NDVI. NDVI itu yaitu indeks vegetasi merupakan perhitungan matematis yang sensitif. Akurasinya 100% bergantung pada nilai pantulan yang terekam oleh sensor satelit. Bahan baku dari NDVI ini dihitung menggunakan kanal merah dan kanal inframerah dekat. Dan adapun masalahnya dari ini yaitu ada citra mentah yaitu data asli, nilainya belum murni. Nilai tersebut masih kotor atau terdistorsi oleh gangguan atmosfer seperti kabut, debu, atau uap air. Dan akibatnya jika langsung menghitung NDVI menggunakan data kotor, hasilnya akan salah. Berikutnya ada area yang sebenarnya hijau subur bisa terlihat kusam karena tertutup kabut. Area yang seharusnya sama, misal satu hamparan sawah, bisa memiliki nilai NDVI berbeda hanya karena sebagian tertutup bayangan awan tipis. Dan untuk solusinya yaitu koreksi radiometrik seperti membersihkan gangguan atmosfer ini. Proses ini mengubah nilai piksel mentah menjadi nilai reflektasi permukaan yang sebenarnya. Singkatnya, prinsipnya adalah garbage in, garbage out. Jika data input salah, maka hasil si NDVI ini outputnya sudah pasti tidak akurat dan tidak bisa dipercaya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Adrian Marcelona Nathaniel dengan NIM 2413511057.
Di sini, saya akan menjelaskan alasan diperlukan sebelum klasifikasi. Koreksi radiometrik sangat penting dilakukan sebelum proses klasifikasi. Tutupan lahan karena berfungsi memastikan nilai piksel pada citra memiliki konsistensi yang tinggi antar wilayah dan waktu pengambilan. Proses ini menghilangkan pengaruh faktor eksternal seperti kondisi atmosfer atau sudut pencahayaan matahari. Sehingga dan reflektansi yang digunakan benar-benar mewakili kondisi permukaan bumi. Dengan demikian, setiap kelas lahan dapat dibedakan secara lebih jelas berdasarkan karakteristik spektralnya, menghasilkan peta klasifikasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya untuk analisis selanjutan. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Renaldo T dengan NIM 24135111005. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak jika tanpa koreksi radiometrik. Nah, jadi ketika data tersebut tidak dikoreksi dengan radiometrik, maka ada beberapa dampak yang dihasilkan. Yang pertama yaitu nilai digital number atau DN tidak mewakili reflektansi sebenarnya. Nah, jadi nilai citra mentah dari USGS ini masih berupa nilai DN, yaitu hasil rekaman energi elektromagnetik oleh sensor. Nah, nilai ini belum menggambarkan besarnya pantulan objek di permukaan bumi, sehingga tidak dapat digunakan secara langsung untuk analisis kuantitatif. Nah, jadi kita harus mengubah nilai digital number-nya atau DN-nya terlebih dahulu untuk dilakukannya koreksi radiometrik. Nah, terus yang kedua itu tingkat kecerahan dipengaruhi oleh faktor non-permukiman. Nah, nilai DN masih terpengaruh oleh kondisi atmosfer, sudut datang cahaya matahari, serta sensitivitas sensor pada saat perekaman. Akibatnya perbedaan intensitas warna antara piksel tidak selalu disebabkan oleh perbedaan objek di permukaan bumi. Nah, ini salah satu dampak juga tidak terjadi tanpa dilakukannya koreksi radiometrik. Nah, jadi nilai DN tersebut masih terpengaruh oleh kondisi atmosfer, sudut datangnya cahaya matahari, serta sensitivitas sensor pada saat perekaman, karena dia masih merupakan data mentah. Nah, jadi ketika kita melakukan koreksi radiometrik, maka kondisi atmosfer tersebut jadi jernih, sudut datang cahayanya juga berubah, dan serta sensitivitas sensornya juga bakalan lebih jelas, sehingga data yang kita peroleh, yang kita olah tersebut semakin jelas, pikselnya juga tidak terlalu buram. Nah, terus selanjutnya yaitu hasil analisis tidak akurat. Nah, jadi dampaknya juga salah satunya itu hasil analisisnya itu tidak akurat. Jadi ketika kita melakukan analisis seperti NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index, NDWI Normalized Difference Water Index, maupun klasifikasi tutupan lahan akan menghasilkan nilai yang bias dan tidak representatif terhadap kondisi sebenarnya. Jadi itulah sebabnya kita harus melakukan koreksi radiometrik terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi warna tidak realistis. Nah, ketika kita tidak melakukan koreksi radiometrik pada suatu data yang sudah kita download atau kita install, maka warna hasil komposit RGB dari citra mentah sering tampak terlalu gelap, kontras tidak seimbang, atau dominan satu warna, sehingga interpretasi visual menjadi sulit dan menyesatkan. Nah, jadi ketika kita tidak melakukan koreksi radiometrik, objek seperti vegetasi, air, dan tanah bisa terlihat mirip sehingga sulit untuk dibedakan. Maka ketika kita menganalisis suatu data tersebut, itu akan mempersulit kita karena kita tidak melakukan koreksi radiometrik. Nah, tapi ketika kita melakukan koreksi radiometrik, warna pada komposit RGB-nya itu terlihat jelas, dan objek seperti vegetasi itu kita dapat mengetahuinya karena warnanya itu dapat dibeda-bedakan, seperti vegetasi, air, tanah itu memiliki warna yang berbeda-beda, sehingga kita bisa tahu mana yang merupakan vegetasi, mana daerah yang merupakan air, mana daerah yang merupakan tanah atau lahan. Nah, berikut merupakan gambar sebelum koreksi radiometrik dan sesudah koreksi radiometrik.
Nah, dapat terlihat pada gambar sebelum koreksi radiometrik, kita dapat lihat nilai ND-nya atau nilai digital number-nya itu sangat besar hingga mencapai angka ribuan. Nah, dan warnanya juga tidak terlalu jelas. Nah, setelah kita melakukan atau sesudah kita melakukan koreksi radiometrik, maka kita dapat melihat pada gambar tersebut angka nilai ND-nya itu atau digital number DN-nya itu atau digital number-nya itu menjadi lebih kecil atau lebih kompleks. Nah, kita dapat melihat juga warna-warnanya itu lebih jelas dan detail. Itulah yang menyebabkan perbedaan antara ketika kita sudah melakukan koreksi radiometrik, sebelum koreksi radiometrik, dan sesudah melakukan koreksi radiometrik. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadawit Fandwadi Harayanta dengan NIM 24135111061. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang koreksi geometrik. Jadi koreksi geometrik adalah proses perbaikan posisi spesial citra untuk menghilangkan distorsi akibat pergerakan satelit, rotasi bumi, topografi, dan kelengkungan bumi. Nah, tujuan agar setiap piksel berada pada posisi geografis yang tepat. Proses ini meliputi yakni registrasi citra, yaitu menggunakan ground control point atau GCP untuk mencocokkan posisi citra dengan koordinat sebenarnya. Selanjutnya ada resampling, yakni untuk menyesuaikan nilai piksel setelah transformasi geometrik menggunakan metode seperti Nair-Sneigbor atau bilinear interpolation. Nah, jadi hasil akhirnya adalah citra yang akurat secara spesial dan siap digunakan untuk analisis pemetaan atau integrasi data geospasial. Sekian penjelasan koreksi geometrik yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata dan materi yang kurang tersampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelum ke penjelasan berikutnya, perkenalkan nama saya Anggi Sacu Situmayang, biasa dipanggil Anggi, dengan NIM 24135111033. Di sini saya akan menjelaskan tentang ortorektifikasi, yang dimana ortorektifikasi merupakan bentuk lanjutan dari koreksi geometrik yang memperhitungkan efek topografinya atau ketinggian permukaan bumi. Proses ini menggunakan model digital elevasi atau digital elevation mode untuk menghasilkan citra dengan koordinat yang presisi dan bebas distorsi medan. Baik, Selanjutnya dapat jika tanpa koreksi geometrik atau ortorektifikasi. Jika tidak dilakukan pada citra satelit, maka posisi setiap piksel pada citra tidak akan sesuai dengan posisi sebenarnya di permukaan bumi. Akibatnya, citra dapat bergeser, miring, atau tidak sejajar ketika dibandingkan dengan peta lain atau data geografis yang memiliki sistem koordinat yang benar. Ketidaktepatan ini menyebabkan batas wilayah atau objek penting seperti garis pantai, jalan, atau tutupan lahan tanpa tidak berada di lokasi yang semestinya. Dampaknya, hasil analisis akan menjadi spasial, pemetaan, maupun klasifikasi tutupan lahan menjadi tidak akurat dan tidak valid. Dengan data lain, tanpa koreksi geometrik, citra tidak dapat digunakan secara andal untuk pengambilan keputusan berbasis lokasi, seperti perencanaan tata ruang atau pemantauan lingkungan. Tanpa adanya koreksi yang tepat, analisis lanjutan berpotensi. Selanjutnya